to hurt me. If I'm gonna let it go, just let it be. Why don't you be? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Guntur Ramadansyah, NIM 2014030038, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, materi yang ingin saya sampaikan ialah periodisasi tahap-tahap perkembangan sejarah Indonesia. Periodisasi tahap-tahap perkembangan sejarah Indonesia. Pengertian periodisasi. Periodisasi adalah suatu tentang pembabakan dalam sejarah. Umumnya periodisasi sejarah berdasarkan dari kejadian yang mempunyai sifat aktual atau momen-momen tertentu. Dalam arti lain, periodisasi yaitu proses pembabakan waktu yang dipergunakan dalam segala macam peristiwa. Kejadian atau peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan manusia tentu di setiap masanya membutuhkan klarifikasi yang berdasarkan jenis kejadian atau peristiwa dengan bentuknya. Periodisasi merupakan suatu pembabakan dalam sejarah. Pada umumnya, periodisasi sejarah ini didasarkan pada suatu kejadian yang memiliki sifat aktual dan momen-momen tertentu. Dalam hal ini, periodisasi digunakan agar bisa mempermudah pemahaman dan pembahasan akan sejarah kehidupan manusia. Banyak peneliti yang mempunyai periodisasi sehingga memiliki pandangan yang berbeda-beda akan sejarah dan memiliki sifat subjektif yang dipengaruhi pada subjek permasalahan dan penelitian. Tujuan dan manfaat dari adanya periodisasi antara lain yaitu yang satu, agar bisa menyatukan kejadian atau peristiwa yang memang berangkai antara peristiwa atau kejadian sejarah. Yang kedua, agar bisa menghindari kebosanan belajar sejarah. Yang ketiga, agar dapat memudahkan mempelajari peristiwa sejarah. Yang keempat, agar dapat mendapatkan suatu pandangan kejadian peristiwa sejarah. Yang kelima, agar dapat memudahkan ingatan. Periodisasi sejarah Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu zaman praaksara dan zaman sejarah. Zaman praaksara adalah zaman sebelum manusia mengenal akan tulisan. Berdasarkan sejarah tersebut dapat dipelajari dari bentuk peninggalan benda purbakala, baik berupa fitur, situs, artefak, dan ekofak. Artefak yaitu semua benda yang jelas memperlihatkan sebuah hasil kerjaan sebagian atau benda yang jelas memperlihatkan sebuah hasil karya sebagian atau seluruhnya, yaitu sebagai pengubahan sumber alam oleh tangan manusia. Fitur merupakan artefak yang tidak bisa dipindahkan tanpa merusak tempatnya. Ekofak adalah benda dari unsur lingkungan biotik ataupun biotik. Situs adalah sebuah bidang tanah yang di dalamnya mengandung peninggalan purbakala. Dalam hal ini, zaman sejarah adalah zaman di mana manusia sudah mengenal akan tulisan. Zaman sejarah dibagi menjadi tiga, yaitu zaman kuno, zaman Indonesia baru, dan zaman Indonesia modern. Zaman kuno merupakan zaman yang membicarakan sejak kerajaan tertua hingga abad ke-14, di mana pada zaman itu berkembang kebudayaan Indonesia yang dipengaruhi agama Hindu dan Buddha. Yang kedua, zaman Indonesia baru yang dimulai pada abad ke-15, di mana membicarakan masa berkembangnya budaya Islam sampai pada abad ke-18. Yang ketiga, zaman Indonesia modern yang terjadi pada sejak masa pemerintahan Hindia Belanda 1800 Masehi, pergerakan kemerdekaan Indonesia merdeka sampai sekarang, atau masa kontemporer. Sebagai mana beberapa unsur yang sering mempengaruhi penyusunan periode sejarah, salah satunya adalah unsur geografi. Hal ini terjadi karena gedung kuno direhab, perubahan tepal batas, perubahan flora dan fauna, perubahan aliran sungai yang dapat menguburkan jejak-jejak sejarah.
beberapa konsep periodisasi yang dibahas dalam seminar sejarah internasional tahun 1957 dengan hasil, yaitu konsep periodisasi Profesor Dr. Sukanto. Menurut Dr. Sukanto, periodisasi tersebut hendaknya berdasarkan pada ketatanegaraan, artinya bersifat politik. Pembagian atas babakan masa atau periodisasi yang dengan berdasarkan kenyataan sedapat mungkin harus eksak serta juga praktis. Menurut Dr. Sukanto, periodisasi sejarah Indonesia diusulkan dengan cara kronologis sebagai berikut. Pada masa panggal sejarah, pada masa Kutai sampai Tarumanegara 0 sampai 600 Masehi. Pada masa Sriwijaya, Medang, Sungosari 600 Masehi sampai 1300 Masehi. Pada masa Majapahit 1300 Masehi sampai 1500 Masehi. Pada masa Kerajaan Islam 1500 Masehi sampai 1600 Masehi. Pada masa Aceh, Mataram, Makassar 1600 Masehi sampai 1700 Masehi. Pada masa pemerintahan asing 1700 Masehi sampai 1945 Masehi. Pada masa Kompeni 1800 Masehi sampai 1808 Masehi. Pada masa zaman Daendels 1800 Masehi sampai 1811 Masehi. Pada zaman British Government 1811 Masehi sampai 1816 Masehi. Pada zaman Netherlands atau India 1816 Masehi sampai 1942 Masehi. Pada zaman Nippon 1942 Masehi sampai 1945 Masehi. Pada masa Republik Indonesia sampai 1945 Masehi sampai sekarang. Menurut Profesor Dr. Sartono Kartadirjo, sebagai dasar bagi babakan masa, periodisasi adalah derajat integrasi yang tercapai di Indonesia di masa lampau. Menurut sudut pandangnya, faktor ekonomi itu sangat mempengaruhi perkembangan sosial, politik, dan kultur di Indonesia. Faktor ekonomi tersebut mempengaruhi kontak Indonesia dengan luar negeri yang mendatangkan pengaruh budaya luar, baik budaya Hindu dari India, budaya Islam dari Asia Barat, dan budaya Barat baik dari Eropa atau juga negara-negara lainnya. Maka ada kemungkinan untuk bisa membedakan dua periode besar, yakni pengaruh Hindu dan pengaruh Islam. Sebutan dari periode tersebut memakai nama kerajaan sebab sifat masyarakat pada masa saat itu masih homogen dan berpusat pada raja istana sentris.